Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu wali murid, anak-anak sekalian yang kami sayangi, mari kita membacakan puji syukur pada Allah SWT karena pada kesempatan sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, dapat melakukan kegiatan ibadah di bulan Ramadan dan juga melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan tertib dan masih istiqomah. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, juga sholawat dan salam semoga terlimpah pada Muhammad SAW. Anak sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kami akan membawakan materi dalam pengajian online kali ini, yaitu tentang sedekah di bulan Ramadan. Sedekah atau sedekah biasa juga disebut dengan infak. Ini memiliki pengertian yaitu pemberian kepada orang lain dengan secara ikhlas dan sukarela yang tidak terikat waktu maupun jumlahnya. Nah, orang yang gemar sedekah ini disebut dengan dermawan. Sebagaimana dikatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Orang yang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, atau orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Artinya anjuran bersedekah ini memang sudah menjadi bagian keutamaan di dalam Islam. Terlebih di dalam bulan Ramadan ini pahala sedekah juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat disebutkan yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afwa. Dindi salah nih. Ganti ya dhewe. Kontim. Tentang pahala puasa, salah kali ini. Tentang pahala bersedekah, ini banyak sekali diterangkan di dalam Quran maupun di dalam hadis. Di ayat-ayat Quran disebutkan diantaranya kama sali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi seperti setangkai padi yang memiliki 7 butir di dalamnya, malah bulat wae piye iki. Kasih tuh ganti hadis liyane. Nah, selanjutnya di dalam Al-Qur'an disebutkan juga beberapa ayat tentang bersedekah atau berinfak. Di antaranya adalah sebuah ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya mereka bertanya apa yang mereka nafkahkan, apa yang mereka infakkan. Artinya apa sih syarat dari sesuatu yang perlu kita sedekahkan kepada orang lain? Dijawab kul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang baik. Jadi ketika kita mau bersedekah pada orang lain, itu syaratnya adalah sesuatu yang masih baik atau sesuatu yang masih layak. Jadi kalau kita mau memberi makan, berarti makanan yang masih layak. Jangan sampai makanan basi diberikan orang lain. Baju yang masih layak. Sehingga sesuatu yang baik menjadi syarat dalam bersedekah. Jadi apapun bentuknya boleh kita bersedekahkan. Di bulan-bulan Ramadan seperti ini banyak orang bersedekah, ada yang berupa makanan, ada yang berupa paket sembako, ada yang berupa kue, ada yang berupa sayur. Bahkan bersedekah paket pulsa, paket data pun juga boleh. Nah, ini namanya bersedekah. Nah, kemudian bersedekah itu untuk siapa saja? Nah, di ayat ini diterangkan falil walidain. Yang pertama adalah untuk kedua orang tua.
Jadi yang utama dalam bersedekah itu adalah orang tua kita. Makanya kalau kita diberi keluangan rezeki, hendaknya kita memperhatikan kepada orang tua. Orang tua yang sudah banyak mendidik kita, memberi kita makan tiap hari, bahkan sampai membesarkan kita, maka mereka ini adalah orang yang paling layak untuk diberi sedekah. Makanya ketika anak-anak ini sukses, ini jangan lupa berbakti pada orang tua. Kalau di bulan Ramadan ini ada yang punya kelebihan rezeki, diberi banyak nikmat oleh Allah, jangan lupa orang tuanya. Diberikan makanan yang enak, kalau perlu dibelikan baju, itu termasuk bagian dari sedekah kepada orang tua. Yang kedua adalah kepada al-aqrabin, yaitu kepada kerabat. Kerabat itu bisa diartikan adalah orang yang punya hubungan keluarga dengan kita, atau orang-orang yang terdekat, al-aqrabin, orang-orang di sekitar kita. Baik itu orang muslim maupun non muslim boleh diberi sedekah, tidak memandang agama. Jadi sedekah ini bisa bernilai sosial untuk masyarakat. Kemudian ada lagi wal yatama, yaitu orang anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini baik yang miskin, ada anak yatim itu yang miskin, ada pula yang kaya. Meskipun kaya tetap boleh diberi sedekah. Kenapa? Karena mungkin kebahagiaan anak yatim itu tidak selengkap mereka yang masih punya ayah itu. Walaupun mereka ditinggali rumah misalnya, tetapi mungkin dengan sedekah kita itu bisa menambah kebahagiaan mereka. Ada lagi yaitu wal masakin, orang-orang miskin, tentu mereka adalah orang yang juga perlu diberi sedekah. Wabnas sabil, kalau ada orang dalam perjalanan, orang-orang yang sedang bepergian, biasanya di masjid-masjid di bulan Ramadan mereka menyediakan takjil untuk para musafir, untuk orang-orang yang sedang perjalanan. Ini juga termasuk bagian sedekah yang luar biasa yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya fadilah sedekah ini ternyata juga banyak sekali diterangkan di dalam kitab-kitab, termasuk diantaranya adalah kitab Tubabul Hadis. Misalnya di situ diterangkan bahwa di dalam surga besok, di antara dalam keterangan hadis itu, di dalam surga itu ada pintu yang spesial disediakan untuk orang yang ahli bersedekah. Wa man kana min ahli jihad itu iya min babil jihad, wa man kana min ahli shadaqah itu iya min babil shadaqah. Jadi orang-orang yang ahli shadaqah besok akan dipanggil dari pintu khusus orang-orang yang ahli sedekah. Ini adalah keutamaan pertama, orang yang ahli sedekah disediakan surga spesial bagi mereka. Kemudian yang kedua diantaranya lagi fadilah sedekah adalah menjadi penghalang neraka, menjadi penghalang dari api neraka. Jadi sedekah itu bisa menjadi penghalang dari api neraka. Dikatakan di dalam hadis itu kalimatnya adalah ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jadi takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan sesobek kurma atau secuil kurma. Jadi dulu itu pernah ada sebuah kisah, ada seorang yang sangat pelit, orang yang sangat bakhil, sampai dia tidak suka dengan makanannya sendiri, bahkan roti pun dimaki-maki sehingga rotinya ini dibuang keluar rumah. Ternyata roti yang dibuang ini ditemu oleh seorang miskin yang lewat, dianggap eman-eman ya. Akhirnya diambil, dimakan dengan penuh bahagiaan. Nah, malam harinya orang ini mimpi seolah-olah dia ini sudah masuk di dalam neraka. Ketika malaikat mau mencambuknya, ini ternyata roti ini menghalangi cambukan malaikat tadi. Rupanya roti tadi adalah roti yang dibuang tadi siang, karena diambil oleh orang yang miskin tadi. Nah, sehingga dia baru sadar kalau saja hanya sedekah roti bisa menyelamatkan dari neraka, apalagi kalau dia bisa bersedekah lebih banyak lagi.
Ini diantara fadilah sedekah yang kedua. Yang ketiga yang sering kita dengar sedekah itu adalah as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwalul umur. Jadi sedekah itu bisa menolak bala dan bisa memanjangkan umur. Ini fadilah yang luar biasa. Di saat pandemi seperti ini, salah satu usaha ikhtiar kita agar diberi selamat atau dijauhkan dari wabah ini, diantaranya bentuk ikhtiar kita adalah kita memperbanyak sedekah. Insya Allah dengan memperbanyak sedekah ini kita akan terhindar dari wabah bala yang sedang Allah turunkan pada bangsa kita. Dan di samping itu juga bisa menambah umur, artinya umurnya diberi lebih berkah. Nah, ini adalah fadilah sedekah di antara yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Apapun yang bisa kita sedekahkan, tidak harus banyak, tidak harus menunggu kaya. Yang penting itu manfaat bagi orang lain. Itu mari kita bersedekahkan dengan banyak niat. Tentunya diantaranya semoga dengan sedekah yang kita keluarkan tadi, Allah akan meridhoi usaha kita, Allah menjauhkan kita dari neraka, Allah akan menjauhkan kita dari wabah dan virus. Semoga dengan sedekah kita tadi Allah juga akan memanjangkan umur kita. Bahkan yang terpenting lagi, sedekah itu tidak akan mengurangi rezeki kita, tidak akan mengurangi rezeki kita. Jadi tidak ada orang miskin gara-gara sering bersedekah. Justru orang yang sering bersedekah dia akan menjadi lebih kaya, lebih banyak hartanya. Demikian Bapak, Ibu, dan anak sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Dan apabila ada salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Ada benarnya itu dari Allah, ada salahnya itu adalah kekurangan dari diri saya sendiri. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bermartabat teruslah semangat. Oh ulul albab, selalu di hati berinovasi untuk